menurut Katekismus Heidelberg, dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-31. Mengapa dia disebut Kristus, yang berarti yang diurapi? Dia imam besar saya satu-satunya. Bandingkan Ibrani 7 ayat 17 dan Mazmur 110 ayat 4. Hari ke-75. Saudara, imam dalam Perjanjian Lama berasal dari suku Lewi yang adalah keturunan Harun. Seorang imam ditunjuk oleh Allah untuk mewakili umat Allah di hadapannya, sama seperti nabi yang merupakan wakil Allah di hadapan manusia. Tugas imam adalah untuk mempersembahkan korban, menaikkan doa syafaat, dan memberkati. Kita lihat itu dalam Imamat 9 ayat 22. Setiap tahun seorang imam besar harus mempersembahkan korban pendamaian bagi umat Allah, agar umat dapat diperdamaikan kembali dengan Allah. Saudara, surat Ibrani menekankan bahwa Yesus adalah imam besar kita yang unggul dan sebenarnya. Imam besar yang menggenapi semua simbol keimamatan dalam Perjanjian Lama, sehingga tidak perlu lagi ada korban pendamaian yang harus dipersembahkan seperti pada masa Perjanjian Lama. Kristus telah menggenapi semua tugas-tugas simbolik dalam Perjanjian Lama, dan karenanya Dia adalah korban dan imam yang sempurna. Saudara, Kristus bukan hanya sebagai imam yang mempersembahkan korban, melainkan korban itu adalah dirinya sendiri. Dia yang adalah imam besar yang telah menyerahkan nyawanya sendiri juga berkata bahwa dia adalah gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tertulis dalam Yohanes 10 ayat 11. Saudara, bahkan dia berjanji akan terus memelihara dombanya hingga pada kekekalan. Saudara, doa keimamatan Kristus menegaskan perannya sebagai gembala yang baik. Dia bertanggung jawab memelihara domba-dombanya hingga domba-dombanya dapat menikmati sukacita bersama-sama dengan Dia. Saudara, sungguh mengagumkan memiliki Kristus yang telah mati menggantikan kita dan bahkan sekarang berdiri di samping kita untuk memampukan dan memberi kita semangat untuk melewati kehidupan yang penuh dengan tantangan. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan Ia juga siap membela dan bertindak bagi kita di hadapan Bapanya. Saudara, hanya satu tindakan yang perlu kita lakukan hari ini, yakni berserah dalam tangan Sang Imam Besar dengan semua harapan, mimpi, pergumulan, dan kesulitan yang kita hadapi hari ini dan seterusnya. Bukankah Dia sedang melakukan tugas pembelaan dan permohonan kepada Bapa mengenai segala kasus hidup kita, agar kita dapat meraih kemenangan demi kemenangan dalam hidup setiap hari? Saudara, kesempurnaan karya keimamatannya meneguhkan dan menghibur hati kita, karena Ia akan begitu sempurna dan cermat dalam pekerjaan pemeliharaannya atas kita. Dia tidak akan pernah berhenti dalam permohonan kasus kita di hadapan Bapanya, hingga kesempurnaan kerjanya itu menjadi nyata dalam hidup kita dan membawa kemuliaan bagi Bapanya. Terima kasih Tuhan untuk karya dan kerja-Mu yang sempurna.